Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yana Lia Rupatau. Saya Serius Fitri Carlo. Saya Yanurus Silahu. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang faktor penyebab timbulnya hama. Kepada teman saya David, saya persilakan. Pengertian hama. Hama adalah organisme yang menginfeksi tanaman dan merusaknya sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan, maupun sayur-sayuran. Infeksi hama dan penyakit secara meluas dapat menimbulkan kerugian yang besar. Definisi hama semakin berkembang sering dengan keragaman cara hama mengaruhi manusia. Hama secara taksonomi berasal mulai dari golongan mikroorganisme hingga mamalia. Faktor penyebab timbulnya hama. Yang pertama, tanaman monokultur. Pada penanaman tanaman secara monokultur dan dikerjakan secara ekstensif dalam skala yang luas dapat mengurangi tersedianya vegetasi alami yang merupakan daerah cadang bagi musuh alami. Hal ini dapat mengakibatkan kelembatan reinvestasi musuh alami atau musuh alami berada pada populasi yang terlalu rendah untuk dapat menekan populasi serangga inangnya. Yang kedua, masuknya tanaman baru. Tanaman-tanaman jenis baru ini tidak dapat menahan serangga asli di dalam ekosistem tersebut. Hal ini terjadi karena tanaman yang diintroduksi sebelumnya tidak pernah ditampilkan ke serangga di dalam komunitas biotik. Oleh karena itu, tanaman tersebut tidak pernah mendapatkan tekanan seleksi dan dengan demikian tidak mempunyai ketahanan alami terhadap spesies serangga aslinya. Selanjutnya saya persilakan ke teman Yana. Masuknya spesies hama baru. Sering juga terjadi spesies serangga, penyakit tanaman, burung atau binatang lain yang diintroduksi ke dalam komunitas biotik yang baru dan menjadi spesies hama utama di habitatnya yang baru. Hal ini dapat terjadi karena pengendali alami jenis hama-hama baru tersebut masih belum tersedia atau belum berkembang. Perbedaan iklim. Beberapa tanaman dan binatang dapat menghindari kerusakan dari predator dan parasitoidnya apabila tanaman dan binatang dapat tumbuh di dalam daerah iklim yang tidak sesuai bagi musuh alaminya. Di dalam ekosistem pertanian, sebagaimana juga di dalam ekosistem alami, kondisi iklim mempengaruhi derajat kerusakan tanaman atau binatang oleh serangan organisme pengganggu tertentu. Akibat pemuliaan tanaman. Tujuan utama pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan varietas tanaman yang baru yang mempunyai produksi tinggi. Sedangkan perhatian terhadap ketahanan tanaman terhadap kerusakan oleh hama sangat kecil atau tidak sama sekali, sehingga ketahanan alami tanaman berkurang atau bahkan dapat hilang. Oleh karena itu, penanaman tanaman hasil pemuliaan tanaman tersebut dapat menimbulkan ledakan serangan hama. Adanya keragaman genetik. Pada agroekosistem hama dan penyakit tertentu ditekan oleh suatu sifat genet tunggal sehingga hama tidak mampu memakan tanaman yang tahan tersebut. Tetapi karena rendahnya variabilitas genetik pada tanaman, hama dan penyakit dengan cepat dapat mengatasi ketahanan tunggal dan kembali menyerang tanaman inang dengan intensitas yang lebih berat. Jarak tanam. Kemampuan hidup tanaman tergantung pada pola spasial tanaman. Di lapangan, kepadatan tanaman diatur untuk menjamin pertumbuhan yang optimal dan hasil yang maksimal. Pengaturan jarak tanam tersebut dapat merubah pola alami habitat ekologi dan memudahkan herbivor untuk menemukan inangnya. Kesinambungan penanaman. Di dalam ekosistem pertanian, beberapa jenis tanaman tertentu yang diusahakan manusia tumbuh di suatu tempat yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan hama tanaman tersebut akan semakin berkembang dan meningkat jumlahnya sehingga mengakibatkan kerugian dan dalam keadaan yang ekstrim dapat menggagalkan tanaman. Slide berikutnya saya persilakan ke teman Ari. Yang berikut akibat unsur hara. Seperti organisme lain,
Hama membutuhkan unsur-unsur nutrisi yang khas yang dibutuhkan untuk perkembangan dan kehidupannya. Adanya perubahan keadaan tanah, misalnya karena pemupukan, akan berpengaruh terhadap kandungan unsur dalam jaringan tanaman yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kepadatan populasi hama yang makan tanaman tersebut. Yang berikut masa tanam yang sesuai dengan perkembangan hama. Apabila masa tanam tidak diperhatikan dengan perkembangan hama, maka fenologi hama dan tanaman dapat menjadi sesuai dan seirama, sehingga sewaktu stadium rusak dari hama muncul, di lapangan telah tersedia stadia tumbuh tanaman yang sesuai. Dalam keadaan demikian, akan terjadi kerusakan hama yang berat. Yang berikut hubungan tanaman dan hama. Beberapa jenis hama mampu makan pada beberapa spesies tanaman inang. Oleh karena itu, mereka dapat pindah dari jenis tanaman satu ke jenis tanaman yang lain. Bila tanaman yang pertama berkurang, sehingga berakibat serangan hama pada tanaman kedua akan meningkat. Berikut penggunaan pestisida, hubungannya dengan fisiologi tanaman. Pestisida merupakan biosida yang potensial, sehingga penggunaannya kadang-kadang dapat mempengaruhi atau merubah fisiologi tanaman. Perubahan fisiologi tanaman ini kemungkinan dapat menyebabkan tanaman lebih peka atau sebaliknya lebih tahap terhadap serangan hama. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.